Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Inilah alasan mengapa Manchester United wajib datangkan Christian Pulisic. Manchester United di bawah pelatih Ruben Amorim tengah mencari cara memperkuat lini serang agar mampu bersaing memperebutkan gelar musim ini. Salah satu nama yang dinilai paling tepat untuk memperdalam skuad adalah winger asal Amerika Serikat Christian Pulisic yang kini tampil gemilang bersama AC Milan. Musim ini, Pulisic mencatat statistik impresif di Serie A dengan rata-rata 1,44 gol per 90 menit dan kontribusi lebih dari 2 gol atau assist per laga. Selain tajam di depan gawang, ia juga mencatat 0,72 assist per 90 menit serta expected assist XA di kisaran 0,5 hingga 0,6 menandakan efektivitasnya dalam menciptakan peluang bagi rekan setim. Performanya tersebut menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Liga Italia saat ini. Di bawah asuhan Amorim yang mengandalkan kecepatan dan fleksibilitas pemain sayap, Pulisic dianggap cocok dengan filosofi permainan Manchester United. Ex-pemain Chelsea itu memiliki kemampuan bermain di kedua sisi sayap, agresif dalam pressing, serta piawai melakukan penetrasi dari sisi dalam, karakteristik penting dalam sistem Amorim yang menuntut intensitas tinggi dan pergerakan dinamis. Selain kontribusi di lapangan, kehadiran Pulisic akan memberikan kedalaman skuad yang selama ini menjadi masalah utama United. Dengan padatnya jadwal kompetisi domestik dan Eropa, kehadiran pemain berpengalaman seperti Pulisic bisa mengurangi ketergantungan pada pemain inti dan menjaga konsistensi performa tim sepanjang musim. Secara statistik dan gaya bermain, Pulisic menawarkan kombinasi produktivitas, mobilitas, dan kreativitas yang jarang dimiliki pemain United saat ini. Jika berhasil didatangkan ke Old Trafford, ia berpotensi menjadi salah satu elemen kunci dalam misi Amorim membawa Manchester United kembali bersaing di puncak klasemen dan meraih gelar juara musim ini. Senne Lammens akui shock gabung dengan Manchester United. Kenapa? Senne Lammens mengaku masih terkejut dengan kehidupan barunya sebagai pemain Manchester United. Kiper muda asal Belgia itu resmi bergabung dengan Setan Merah pada musim panas 2025 setelah tampil gemilang bersama Royal Antwerp, di mana ia dikenal sebagai salah satu penjaga gawang muda terbaik di Liga Belgia musim lalu. Dalam wawancaranya, Lammens mengungkapkan bahwa ia masih beradaptasi dengan lingkungan barunya di Old Trafford. Ia menilai segalanya terasa jauh lebih besar dan intens di Manchester United, baik dari segi perhatian publik, tekanan media, maupun ekspektasi klub yang dikenal sebagai salah satu tim terbesar di dunia. Meski begitu, ia merasa diterima dengan baik oleh rekan setim dan staf pelatih. Lammens menyebut proses transisi ini sebagai langkah besar dalam karirnya sekaligus pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Pemain berusia 22 tahun itu juga menegaskan keyakinannya bahwa keputusan bergabung dengan Manchester United adalah langkah tepat untuk masa depannya. Ia optimistis Setan Merah berada di jalur yang benar untuk kembali meraih kejayaan bersama pelatih Ruben Amorim. Lammens sendiri sudah menjalani debutnya di Premier League ketika Manchester United menang 2-0 atas Sunderland di Old Trafford pada 4 Oktober 2025. Ia tampil solid di bawah Mistar dan menunjukkan potensi besar untuk menjadi andalan jangka panjang klub. Kini, ia bertekad untuk terus berkembang, menyesuaikan diri dengan atmosfer kompetitif Liga Inggris dan membantu Manchester United meraih banyak trofi di masa mendatang. Bruno Fernandes, timnas Portugal bukan pelarian dari tekanan di MU.
Bruno Fernandes menegaskan bahwa bermain untuk timnas Portugal bukanlah pelarian dari tekanan yang ia hadapi di Manchester United. Gelandang sekaligus kapten Setan Merah itu menilai kedua peran yang dijalaninya, baik di klub maupun tim nasional, memiliki tantangan tersendiri yang sama-sama ia nikmati. Fernandes dipanggil ke skuad Portugal untuk jeda internasional Oktober 2025, di mana timnya akan menghadapi Irlandia pada 12 Oktober dan Hongaria pada 15 Oktober dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Manchester United tengah berada dalam periode sulit, Fernandes menolak anggapan bahwa membela Portugal adalah bentuk pelarian. Musim lalu, MU tampil buruk dengan finish di peringkat ke-15 Premier League dan kalah di final Liga Eropa. Musim ini, di bawah asuhan Ruben Amorim, performa MU belum juga stabil dengan 3 kemenangan dari 7 laga pertama dan berada di posisi ke-10 klasemen sementara. Namun, bagi Fernandes, tekanan itu justru menjadi motivasi tambahan. Ia mengaku menyukai ekspektasi besar yang datang bersama statusnya sebagai pemain penting di klub sebesar Manchester United. Dalam wawancaranya dengan ESPN, Fernandes mengatakan bermain di Portugal membuatnya merasa nyaman karena lingkungan dan bahasanya. Tetapi tekanan dan tujuan di kedua tim tetap sama, meraih kemenangan. Ia menyebut kebanggaan membela timnas tak mengurangi tanggung jawabnya di level klub. Fernandes berkomitmen untuk terus memimpin MU bangkit dan membantu Portugal menjaga dominasi di kualifikasi. Bagi pemain berusia 31 tahun itu, tekanan adalah bahan bakar untuk terus berkembang dan mencapai target tertinggi dalam karirnya. Altay Bayindir angkat bicara soal posisi kiper utama MU yang direbut Senne Lammens. Posisi penjaga gawang masih menjadi salah satu tantangan besar bagi Manchester United sejak kepergian David De Gea. Saat ini, dua nama yang bersaing memperebutkan tempat utama adalah Altay Bayindir dan Senne Lammens. Keduanya menjadi andalan pelatih Ruben Amorim setelah Andre Onana dipinjamkan ke Trabzonspor. Bayindir sempat dipercaya sebagai starter di awal musim, namun beberapa kesalahan membuat posisinya digantikan oleh Lammens. Kiper muda asal Belgia itu tampil gemilang pada debutnya saat MU menang 2-0 atas Sunderland pada 4 Oktober 2025 dan kini lebih diunggulkan menjaga gawang Setan Merah. Meski kehilangan tempat utama, Bayindir tetap menunjukkan profesionalisme. Dalam wawancara dengan Manchester Evening News, kiper asal Turki itu menegaskan bahwa persaingan dengan Lammens justru positif bagi tim. Ia menyebut hubungan keduanya tetap harmonis dan penuh saling dukung, baik di lapangan maupun di luar. Bayindir juga mengakui pentingnya kerjasama antar penjaga gawang demi kestabilan tim, mencontohkan hubungan serupa yang ia miliki sebelumnya dengan Onana. Di sisi lain, MU masih berjuang memperbaiki performa setelah awal musim yang kurang meyakinkan. Dari 7 laga Premier League, mereka baru meraih 10 poin dan sudah tersingkir dari Carabao Cup usai dikalahkan Grimsby Town. Meski begitu, Bayindir menilai tim tetap fokus membenahi diri melalui evaluasi dan analisis setiap pertandingan. Ia menekankan pentingnya belajar dari pengalaman untuk tampil lebih baik ke depannya. Dengan jadwal yang lebih ringan tanpa kompetisi Eropa, peluang Bayindir untuk merebut kembali posisi utama memang terbatas. Namun Amorim diyakini terus mencari kombinasi terbaik di bawah Mistar agar pertahanan MU kembali solid.